Kompas Petang kembali, Saudara KPK menggeledah rumah pribadi mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas di Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 yang sudah naik ke tahap penyidikan oleh KPK. KPK menggeledah rumah pribadi mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas di Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik mencari petunjuk kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan. KPK memastikan telah menemukan dugaan bukti korupsi dalam kasus tambahan kuota haji yang merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi dari BB itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini. Diekstraksi ya, akan dibuka isinya. Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BB tersebut. Sebelum menggeledah rumah pribadi Yakut, KPK juga menggeledah kantor Maktur dan Kementerian Agama. Penyidik menduga ada upaya penghilangan barang bukti di kantor Biro Perjalanan Haji Maktur di Jakarta. Mantan Menteri Agama Yakut Holil juga telah diperiksa dalam kasus ini. Yakut berterima kasih diberi kesempatan menjelaskan soal kuota haji tahun 2023-2024. Kalau terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi segala hal bagian kuota tahun lalu. Gitu ya, terima kasih. Meski belum ada penetapan tersangka, kini KPK telah mengeluarkan surat larangan berpergian ke luar negeri untuk mantan Menteri Agama era Kabinet Jokowi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Jamzari dari Gedung KPK Jakarta. Fedriska, selamat petang. Setelah menggeledah kediaman ex-Menteri Agama Yakut kemarin, apalagi yang bakal didalami oleh KPK? Yang jelas KPK ini sudah mengamankan barang bukti elektronik berupa handphone ataupun gawai milik dari Menteri Agama, mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, yang mana tentu data dari handphone ini tentu perlu diekstrasi oleh penyidik KPK untuk kemudian ditemukan apakah ada petunjuk terkait dengan dugaan korupsi kuota haji pada tahun 2024, di mana tidak hanya kemudian dilakukan penyitaan terhadap sejumlah handphone milik mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, namun juga KPK mengamankan dokumen yang kemudian ini tentu perlu diselidiki lebih lanjut oleh KPK, di mana kemarin pada hari Jumat KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas di kawasan Condet, Jakarta Timur, dan kemudian ditemukan ataupun disita sejumlah barang yang kemudian dijadikan barang bukti. Seiringan dengan hal tersebut, KPK juga melakukan penggeledahan yang dilakukan di rumah seorang ASN Kementerian Agama, yang mana kemudian KPK juga menyita satu unit mobil yang kemudian ini belum diketahui keterkaitannya dengan kasus ini. Seiring dengan kasus ini juga, beberapa waktu lalu KPK juga mengeluarkan surat pencekalan perjalanan ke luar negeri bagi Yakut Holil Qomas untuk 6 bulan ke depan, dan dalam waktu dekat KPK juga menginformasikan akan menjadwalkan kembali terkait dengan pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Holil, bahwa memang sebelumnya KPK juga sudah menggeledah salah satu travel tour yang kemudian ini belum dijelaskan keterkaitannya apa dengan kasus kuota haji ini. Namun yang jelas saat ini KPK masih mendalami terkait dengan kasus ini. Tentu sejumlah barang bukti yang tadi sudah diamankan tentu perlu diselidiki lebih lanjut. KPK juga perlu melakukan ekstraksi terhadap data ataupun barang bukti elektronik ini. Tentu kita akan mengetahui terkait dengan hal ini seiring dengan KPK akan melakukan apakah akan melakukan keterangan pers secara lebih lanjut atau tidak. Karena memang hingga saat ini dari semenjak kemarin dilakukan penggeledahan, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan penggeledahan ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Jamzari.
Saudara, KPK menggeledah rumah pribadi mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas setelah penyidik naikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Apakah ini artinya dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka? Kita berbincang dengan pakar TPPU sekaligus akademisi Yanti Garnasih. Bu Yanti, selamat petang. Selamat petang. Bu Yanti, ini kan sudah naik sidik, sudah ada penggeledahan, sudah ada juga yang dicegah ke luar negeri. Kalau melihat dari rangkaian ini semua, apakah artinya sebenarnya tersangkanya sudah semakin mengerucut? Bu Yanti, bisa dengar suara studio Bu Yanti? Tampaknya ada gangguan komunikasi. Kita sedang memperbaiki kembali sambungan bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang sekaligus akademisi Bu Yanti Garnasih. Bu Yanti, sekarang bisa dengar suara Cindy ya? Iya bisa ya. Oke. Bisa. Bu Yanti, sekarang kan kasusnya sudah naik penyidikan, ada penggeledahan rumah ex-Menak, ada pencegahan ke luar negeri juga. Kalau dari rangkaian ini, artinya sebenarnya tersangkanya sudah semakin mengerucut. Bu Yanti? Oke. KPK kemarin melakukan penggeledahan di rumah Menteri Agama Yakut Holil Komas. Salah satu barang bukti yang disita adalah alat komunikasi. Bu Yanti, oke, Bu Yanti, dari semua rangkaian yang sudah dilakukan oleh KPK, penggeledahan, pencegahan ke luar negeri, seharusnya sebenarnya tersangka sudah semakin mengerucut. Harusnya sudah ya. Sudah bisa dengar? Sudah, silakan Bu. Ya, harusnya sudah ya, karena begini, kasus ini kan bukan kasus yang tiba-tiba ditangani KPK atau KPK menyatakan bahwa penyelidikan sudah selesai dan sekarang sudah di penyidikan. Kasus ini sejak Juli 2024 bahkan sudah dipansuskan gitu ya. Jadi harusnya cepat dan lagi yang namanya KPK menyita kemudian disita yang ada adalah HP dan juga dokumen ya pasti aja hanya itu karena kita kan berharap sebetulnya ada kalau udah penyitaan ada yang mengarah kepada hasil kejahatan ya, tapi kan nggak ada ya karena udah terlalu lama. Jadi Oke, Bu Yanti. Ya udah memang seharusnya ya karena kemarin waktu itu kan ya. Oke, Bu Yanti, tapi berarti Ya, harusnya waktu itu kan penetapan kita tersangka juga- ini dilakukan dalam waktu dekat dong. Iya dong. Harusnya sangat dekat dong ya, harus dekat, sudah sangat suka nyata kok ini ya, sudah banyak apalagi dari maktur ada, dari ini ada dan kemudian sudah ada penghitungan sekitar 1 triliun dan sebagainya dan ini sudah lama. Harusnya kalau pihak KPK nggak usah bermain dengan istilah diekstraksi dan sebagainya, itu sesuatu yang biasa sekali selama ini gitu ya, bahwa HP itu gampang sekali, kalau HP-nya rusak pun itu bukan berarti tidak bisa dibuka, itu sangat bisa dibuka. Kemudian dokumen-dokumen nanti dijadikan, dokumen itu nanti disesuaikan dengan dulu peraturannya bagaimana, kemudian semuanya dimintain keterangan untuk juga ASN-nya. Jadi bukan tunggal ya dokumen, kan nanti kita lihat rangkaiannya dengan dokumen-dokumen di tempat lain, kemudian dokumen-dokumen yang ada pada waktu itu, yang di pansus juga. Apa yang pernah dinyatakan di pansus kalau bisa itu dibawa juga diserahkan ke KPK. Jadi itu bisa. Oke, Bu Yanti. Pun juga itu kan sangat miris ya. Bantuan ya itu kan bantuan untuk kuota haji ya, kuota haji yang ditambah itu yang ternyata tidak sampai kepada yang bersangkutan ya, yang ternyata menjadi kuota haji khusus ya. Itu kan sangat. Oke, Bu Yanti. Ini di masalah ibadah ya. Artinya tapi siapa dari orang-orang yang sudah diperiksa ini, Bu Yanti, siapa tokoh utama dalam pusaran kasusnya? Siapa yang harus bertanggung jawab dan sesegera mungkin ya KPK juga menjelaskan perannya? Iya, harusnya pertama kali ya kita lihat menteri agamanya ke bawah nanti kemudian ASN-nya, kemudian travelnya ke atas bisa jadi ya presidennya gitu ya. Itu sebetulnya sesuatu yang Oke, Bu Yanti, kita pertanggungjawabkan dulu bagaimana, karena ini kan program yang Oke, mungkin kita bisa lebih pelan-pelan juga, Bu. Mungkin sinyalnya juga terkait dengan hal itu. Oke, tadi meminta pertanggungjawaban semuanya bahkan sampai ke presiden saat itu. Boleh dilanjutkan lagi, Bu? Iya, bisa jadi kan nanti sebetulnya peraturan itu bagaimana, kebijakannya dari presiden bagaimana, kemudian ke bawah kan
menteri itu melaksanakan, nanti ke bawah itu dilihat dari aturan-aturan yang kemudian dilanggar hukumnya itu pasal 2 atau penyalahgunaan pasal 3 Undang-Undang itu bagaimana penetapan travel yang jelas bahwa ini menyalahi, karena harusnya itu kan bukan seperti ini, persentasenya sama-sama 50% antara reguler dan kemudian khusus, ya kan. Begitu disamakan, yang dari khusus ini kan mestinya menjadi keuntungan yang besar, tapi ternyata kok malah rugi 1 triliun, negara rugi 1 triliun. Artinya karena haji khusus itu mahal dan kemudian ada keuntungan. Oke, Bu Yanti. Tapi ternyata kan malah negaranya rugi. Artinya ada oknum-oknum yang menikmati keuntungan, dan keuntungan ini harus dikejar. KPK kali ini harus segera dengan tindak pidana pencucian uangnya itu memudahkan, bukan menyulitkan gitu. Oke. Nah, Bu Yanti, apa yang perlu dibuktikan oleh KPK, dilakukan oleh KPK dalam waktu singkat untuk memastikan atau menghindari ada kesan kalau ya KPK memang menahan kasus ini, tidak segera terburu-buru dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan atau dibuktikan oleh KPK? Ya, KPK harus segera ya, bukannya menahan. Selama ini kan ada tuduhannya menahan ya, KPK yang lalu kan, Juli kan itu kan, menahan gitu kan. Ini udah setahun, udah ada haji baru lagi ya setelah itu. Ya, dia harus menunjukkan bahwa dia tidak menahan. Nah, ini sudah segera, ini kan tidak bisa menafikan apa yang dinilai oleh masyarakat bahwa kenapa ya nggak waktu itu gitu ya. Jangan juga ada pemikiran dari masyarakat bahwa kalau ada menteri-menteri yang terlibat tidak akan bisa disentuh ketika presidennya atau kabinetnya masih ada. Tapi nunggu selesai. Ini kan ini presiden yang sangat tidak baik ya. Saya bisa mungkin secepat mungkin karena masih pada program adalah kasus-kasus korupsi itu didahulukan dari kasus-kasus lain. Kita masih di situ posisinya. Nah, itu jangan pernah dilupakan. Kalau Ibu posisinya sebagai pansel KPK juga, Ibu optimistiskah kalau pimpinan KPK saat ini akan bisa menuntaskan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam waktu singkat dan transparan, independen dan lain-lain? Saya berharap tidak berharap KPK tidak mengecewakan lah ya, keterlaluan lah kalau mengecewakan sudah sangat ya, apalagi di satu sisi Kejaksaan Agung begitu cepatnya mengungkap korupsi, sementara ini kan KPK betul-betul lembaga yang hanya mengurusi korupsi saja, dan TPPU ya, itu KPK tidak boleh melupakan bahwa sekarang mulai 2003 itu sebetulnya setiap penanganan korupsi itu ada TPPU-nya, itu harus dan TPPU itu memudahkan, memberikan lebih banyak harapan untuk uang yang minimal sekarang disebut. Oke, baik Bu Yanti, kalau begitu kami masih ada gangguan komunikasi juga. Oke, Bu Yanti, terima kasih banyak sudah berbagi untuk Kompas Petang. Kalau begitu sehat selalu ya Bu Yanti. Terima kasih. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Komnas HAM datang ke Kabupaten Pati untuk mendalami penyebab demo di depan kantor Bupati Pati, Sudewo berakhir ricuh dan mengakibatkan korban luka dari polisi dan massa.